Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus menolong dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, salam. Piye kabare Surabaya? Puji Tuhan, luar biasa. Masa panas ya. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Silakan duduk. Senang sekali akhirnya saya boleh melayani di ibadah PD Pelangi Kasih. Terima kasih Bu Nani, Bu Wahyu dan pengurus yang lain. Walaupun saya belum kenal semuanya, terima kasih. Ada sahabat saya Tiffany yang selalu mengatur rambut saya. Terima kasih Tiffany. Ada Cililis dan sahabat-sahabat saya, hamba Tuhan yang lain. Mari kita sama-sama buka. Oh ya, ada yang belum kenal saya? Ada yang belum ya? Nama saya Bu Dewi. Saya punya suami satu orang, namanya Pak Abraham. Karena Abraham kami punya banyak anak. Kami punya 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. Saya sudah punya menantu 3, saya sudah punya cucu 5. Kami bergereja di GBI Eklesia Jakarta, tapi tinggalnya di Tangerang. Saya rasa cukup. Mari sama-sama buka firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum ketemu jujur aman. Masih aman, saya tunggu ya. Kalau sudah amin sama-sama berdiri yuk. Pria ayat 15, wanita 16, ayat 17 kita akan bersama-sama baca. Pria mulai. Siap pria? 15, 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Wanita, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi risaukanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya ambil dari ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Judul firman Tuhan hari ini adalah kesempatan. Apa Bapak Ibu? Kesempatan itu bahasa aslinya adalah koros. Ikuti saya. Koros. Bukan boros ya. Koros. Ini grup A, ini grup B, ini grup C. Saya suka guna dilempar pertanyaan. Saudara, kata lain selain kesempatan apa? Grup A? Kata lain selain kesempatan? Grup B? Oke, peluang tadi yang jawab A atau B? B, oke. B peluang. Grup C? Waktu ya, kesempatan ada kesempatan apa doa itu. Kesempatan itu waktu, kesempatan itu peluang. Masih ada lagi? Harapan. Nyerempet sedikit. Yang pernah nonton bola angkat tangan. Yang pernah nonton bola. Jangan merasa berdosa ya. 6 tahun lalu ketika pertandingan antara Maroko sama Kroasia, semua orang bilang begini, yang menang pasti Kroasia. Maroko itu kecil, ibaratnya Chelsea melawan tim Garuda, bisa nangkap. Gajah melawan semut. Tapi ternyata begini, di detik terakhir, ketika pertama Kroasia hantam, Maroko bertahan. Kroasia hantam, Maroko bertahan. Ternyata di detik terakhir Kroasia udah lelah dan Maroko ciptakan gol. Yang namanya kesempatan adalah chance. Jadi silakan amin. Ternyata begini, Maroko punya chance untuk menang.
Lagu ini 10 tahun terakhir terkenal sekali. Lagunya begini Bu Nani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak yang kesaksian tadi itu saudara, nyawa sambungan, betul tidak Pak? Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup. Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam hidup ini ada 3 tipe orang. Orang yang pertama adalah orang yang melewatkan kesempatan, yang menyia-nyiakan kesempatan. Tipe orang yang kedua adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan. Dan tipe yang ketiga adalah orang-orang yang bukan hanya menggunakan kesempatan, tapi bisa menciptakan kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Yang setuju katakan amin. Tipe yang pertama ini kadang-kadang ada dalam diri kita loh. Melewatkan kesempatan. Ayo ibadah. Jumat ada PD. Pelangi kasih. Alasannya ono-ono. Orang yang melewatkan kesempatan kan sibuk, betul enggak? Kain awak. Repot golek duit. Ada masanya cari uang, tapi ada saatnya ibadah. Dulu sebelum Covid, waktu Covid, sebelum Covid kita bisa bebas ibadah. Ketika Covid, orang nggak bisa ibadah lagi. Hati kita rindu tuh. Tuhan, kapan gereja buka maneh? Betul ya? Kapan ibadah lagi? Lah kok dilalah. PD sudah buka, gereja sudah buka, senengannya online. Enak ibadah online, tanpa persembahan, tanpa capek, tanpa bayar ojek online, tanpa jalan kaki dari Simo sampai ke sini. Betul ya? Kalau Anda dan saya masih sehat, datanglah beribadah. Kecuali saudara sakit kakimu keplecok gak bisa jalan, gak apa-apa, Tuhan juga tahu. Tapi kalau kita masih kuat, masih sehat, harus semangat beribadah. Jangan banyak menunda. Orang Kristen tuh lucu, kondangan iso, arisan iso, giliran gereja wangel, betul enggak? Saya asli Surabaya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Sudah tahu dosa tetap ditabrak. Masa selingkuh ada periode 1, selingkuh periode 2, periode 3. Ini kan orang-orang yang melewatkan kesempatan. Sudah tahu rokok menyebabkan dia batuk ngokok, tetap aja merokok. Pendeta dilawan. Gak ada ayatnya Bu Dewi, adanya di pom bensin. Jangan merokok. Halo. Orang-orang yang keras kepala dan tetap senang berbuat dosa. Ada tipe orang-orang yang melewatkan kesempatan. Tanya kanan kirimu. Kamu melewatkan kesempatan atau menggunakan kesempatan? Amin. Jangan sampai akhirnya kita harus kaki sakit dulu. Harus nangis-nangis ingin disembuhkan supaya bisa ke gereja. Bilang kanan kiri. Dia sehat sing setia. Amin. Haleluya. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan. Pak ini setelah disembuhkan sama Tuhan, dia menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Apa yang ada di depanmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9:10 katakan begini. Hidup itu bicara totalitas. Selama ada kesempatan beribadah, ibadah. Selama ada kesempatan bekerja. Selama iso jual es lele, ya jual es lele. Jangan bilang begini, aduh bener susah, jual bakmi sama bakmi A, kananku ada bakmi A, tengahku ada bakmi B, kiriku bakmi B, C, kanan kiriku ada bakmi. Dengar, kode-kode bakmi ini yang disertai Tuhan, hasilnya beda. Gunakan kesempatan. Amin. Tapi yang kerajaan Allah cari saat ini Bu Ayu, orang yang bukan hanya menggunakan kesempatan, tapi orang-orang yang bisa menciptakan kesempatan. Surat ini Paulus tujukan untuk anak rohaninya
yang namanya adalah Timotius. Umur 2-3 tahun, Timotius dipercaya untuk melayani Tuhan. Dan Paulus kasih kesempatan. Pergunakan waktu yang ada. Jangan pernah berpikir begini, masih muda, kaya raya, foya-foya, masuk surga, itu ayatnya tekan dia loh. Masih muda, semangat bekerja, totalitas juga semangat melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Gunakan kesempatan. Melayani gak harus di mimbar seperti saya. Anda setia datang beribadah, itu melayani. Anda bantu ngepel tempat ini, melayani. Anda duduk dan bantu untuk beres-beres, itu juga melayani. Upahnya 1 dinar. Orang-orang zaman now itu maunya nampil. Halo, pasang di Facebook. Aku khotbah di sini, aku pelayan di sini. Dijauhkan kiranya. Biarlah Roma 11:36. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan promosi diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Belajar menggunakan kesempatan. Ojo kakean alasan. Orang yang melewatkan kesempatan itu kan terlalu banyak alasannya, betul enggak? Masa tunggu dipukul Tuhan ketika nggak bisa jalan, nah itu baru nggak bisa ke gereja. Tapi lah jadi sehat walafiat, dodol es iso, dodol bakmi iso, dodol lodone iso. Harusnya ke gereja lebih lagi, ke PD lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga yang Tuhan cari saat ini adalah orang-orang yang bukan hanya menggunakan kesempatan, tapi menciptakan kesempatan. Maksudnya piye Bu Dewi? Jangan ada alasan gini. Bu Dewi COVID, habis COVID dagang lesu, habis COVID susah kerja. Pernah dengar? Dengar baik. Anak-anak Tuhan itu diberikan nikmat untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Amin. Hidup ini bukannya pasrah. Nek aku miskin ya selama ini miskin. Ini pandangan yang salah. Kalau kita berjuang dengan iman, berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita diberkati. Dan anak cucu kita juga diberkati. Aja hidup itu ciakung makan turun tambah lemah. Halo. Saya sekarang belajar disiplin diri saya. Saya ini hanya makan 2 kali. Dengan porsi antara 3 sampai 5 cm. Kenapa lo tanya belajar? Saya banyak makan sayur. Saya hindari makanan yang enak-enak. Ya setuju katakan amin. Amin. Boleh makan enak sekali-sekali. Karena kalau nuruti daging, hasilnya gembrot. Saya nggak menyindir Mbak. Saya takut yang gendut dan rambut dia menyindir saya. Tidak. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan, juga menciptakan kesempatan. Saya punya teman baik, Bu Wahyu, di Jakarta. Ketika COVID, perusahaan suaminya yang kerja bangkrut, akhirnya dirumahkan. Bayangkan wanita tiap bulan biasa nompo belanja, tiba-tiba gak nompo belanja. Bingung gak saudara? Wanita menuliskan duit itu menangkap dalam waktu yang seksama dalam tempo sesingkat-singkat. Tapi ibu ini Bu Nani seorang pendoa. Dia bilang begini, Tuhan, aku bingung Tuhan, biasa nompo duit tinggal masak. Sekarang aku harus gimana? Duit itu tambah lama tambah entek, betul gak saudara? Pengeluaran itu pasti, pemasukan gak jelas, betul gak? Tapi seorang pendoa percaya Tuhan berikan hikmatnya. Amin. Ketika dia berdoa, Roh Kudus bicara begini. Itu ada tanah kosong di sebelah. Loh Tuhan, maksudnya apa? Tuhan bilang kamu cocok tanam. Dia bilang Tuhan. Dia debat dalam hatinya, Tuhan, aku nol kotor soal bercocok tanam. Dia Pak Dani itu bisa iso loh. Tapi kayak aku loh ya gak iso. Roh Kudus tuntun, pergi ke Gramedia. Dia beli buku tentang bercocok tanam. Akhirnya dia mulai bercocok tanam. Kangkung, bayam, tomat organik. Pertama yang dia bercocok tanam itu 3 bulan setelahnya bayamnya sudah mulai tumbuh,
kali dia jual ke Tokopedia. Saudara tebak, laku berapa? Grup A? 1.000. Oh, keren banget. Grup B laku berapa? 600. Saya kasih uang kalau bisa. Laku berapa? 10.000. 3.000. Dengar baik. Saudara, kalau saudara jawabannya benar, saya nggak betul konsisten, saya kasih uang 100. Ternyata 1 minggu cuma laku 1 ikan. Berarti jawabannya nggak ada yang benar, tau? Kecewa nggak? Wis 3 bulan berusaha, oh nangis deh saudara. Tuhan, aku bisa, Tuhan, aku sudah berusaha, aku sudah berjuang. Kok hasilnya kan dalam 1 ikan kalau organ cuma 10.000. Nangis ini. Aku harus kasih tahu. Apa yang ada di tanganmu? Yang di tanganku apa? Apa yang ada di tanganmu? Di tanganku handphone. Ayo saya mau tanya, yang nggak punya handphone angkat tangan. Masih ada yang nggak punya handphone ya? Soalnya begini, dunia perhandphonean 9,99 orang punya handphone, betul tidak? Akhirnya dia gunakan handphonenya. Wanita kalau promosi itu luar biasa. Teman senamnya di WA, teman gerejanya di WA, tonggone di WA, Pak Gembala di WA, Cinani juga di WA. Cinani tak kasih tahu ya, kok Cinani makan ya bayam ya Pak. Cinani ya, ini Cinani awet muda, ini jus juga bagus, buat saya juga bagus. Wanita kan kalau promosi kan ngetapi, betul nggak saudara? Dan hari ini 1 minggu laku berapa? Kok turun? 100? 10? 20 ikat. Dengar baik ya. Orang yang berjuang sampai menang pasti ada hasilnya. Gembalanya itu di WA. Pak Gembala, ayo Pak Gembala, coba tomatku itu organik Pak Gembala, sehat. Pak Gembala kan senyumnya manis. Kalau makan jus tomatku tambah manis. Saudara tahu nggak? Sekarang ini omset dia aja nanti 1 minggu laku 300 sampai 500 ikan. Tepuk tangan untuk orang-orang yang mau berjuang. Amin. Bilang kanan kiri, berjuang aja ngelokro. Amin. Berjuang aja ngelokro. Jangan batasi umurmu. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Sekalian pengertiannya udah 75. Sekarang tinggal online aja bisa kok. Jangan handphone cuma dipakai untuk PHP orang. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Pakai gadget yang kita punya untuk menghasilkan uang, bukan untuk ngerasani dan menyebar gosip. Haleluya. Loh, dulu kita berdosa dengan mulut kita loh. Sekarang kita berdosa dengan jari kita. Belum tentu kebenarannya di-share, betul nggak? Ayo, jangan bikin dosa berjamaah. Jangan bikin dosa berjamaah. Amin. Nek belum tahu kebenarannya, jangan menjatuhkan orang. Betul nggak saudara? Saya banyak bergerak di anak muda. Saya masuk persekutuan yang namanya komunitas perkantas, persekutuan mahasiswa. Selesai saya khotbah, saya ngobrol sama anak-anak muda. Saya tanya, saya mau jadi apa? Jadi dokter Tante Dewi. Mau jadi apa? Jadi insinyur Tante Dewi. Yang sebelah kiri. Mau jadi apa saya? Jadi pengusaha Kak Dewi, umur 54 masih dipanggil kakak. Cici. Leh. Tapi ada beberapa anak muda saya tanya, mau jadi apa sih sayang? Dia bilang gini, Kak Dewi, saya kuliah di Jakarta. Saya mengambil ilmu di Jakarta. Nanti saya pulang ke kampung halaman saya, ke desa saya jadi pengusaha, menciptakan lapangan pekerjaan supaya merekrut anak-anak yang di desa. Amin. Supaya tidak usah ke kota. Halo. Ini adalah orang-orang yang menciptakan kesempatan. Bukan hanya menggunakan kesempatan, tapi menciptakan kesempatan. Lah kalau semua yang dari desa pemain musiknya gembalanya sing dede, sing nonton, setelah SMA kerja mereka pindah ke kota. Dengan baik. Sekarang Tuhan bekerja secara heran.
Saya kadang-kadang diundang pelayan di Bareng. 5 tahun lalu sebelum Covid, saya ngajari adik rohani saya namanya Hendy. Saya bilang, kok sekarang doa bukan hanya minta. Maksudnya apa jadi? Belajar memperkatakan karena firman Tuhan mengandung kuasa. Yesaya 11, ketika kuasa firman diperkatakan akan menjadi kenyataan. Ya apa jadi doa anjing? Doa gini. Karena Bapak Cina bisa jawab. Dalam nama Yesus, beberapa tahun ke depan akan ada pabrik-pabrik di Bareng. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan buat tempat ini ramai. Dalam Yesus aku percaya Tuhan, tempat ini akan menjadi kota dagang, Tuhan akan menjadi kota yang diberkati sehingga anak-anak Tuhan tidak usah ke kota. Dan hari ini saya melihat di Bareng, di Ngoro mulai muncul pabrik-pabrik baru. Itu yang namanya hasil. Amin. Oke, kita akan belajar kesempatan apa yang harusnya ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kesempatan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kalau orang ditanya itu begini, memang maunya apa? Aku maunya anakku diberkati, cucuku diberkati, tokoku diberkati. Pernah nggak dalam pikiran kita berpikir untuk berdoa sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kekal, bukan hanya duit toh. Halo? Ya. Saya selalu berdoa supaya ada cucu mantu saya hidup takut akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya punya cucu itu 3 tahun saudara, namanya Nail. Saya kalau diundang khotbah beberapa gereja, saya suka ajak dia. Dari kecil saya sudah ajarin, kok di gereja nggak boleh nakal. Kalau panggil saya Mama Dewi, dia nggak mau manggil saya Oma. Haleluya. Setiap saya khotbah Bu Nani, saya dudukkan dia di bangku ketiga. Saya kasih permen, saya kasih kue-kue yang nggak rontok. Saya bilang sama dia begini, Nail, I must be to preacher. Okay. You must be obey with my rules. Okay. Silent this. Okay. Don't be noise. Agree. Tak terjemahan ya. Cucu saya memang ngomong Inggris di rumah kami semua. Nael, Mama Dewi harus khotbah. Kamu harus baik, harus diem, tidak boleh berisik. Dia bilang agree, artinya setuju. Saya khotbah itu nggak pernah cepet tuh, 40 sampai 50 menit. Saya lihat cucu saya nggak bergeser tepat di tempat duduknya. Kenapa? Didisiplin sejak usia dini akan menolong anak cucu kita untuk belajar menghormati Tuhan, belajar menghormati ajaran Tuhan. Tepuk tangannya buat Tuhan saja. Amin. Kalau dari kecil, dari usia dini dijarno, karo aturan, ya selamanya akan seperti itu. Ya maklumlah anak kecil tapi percaya saudara, didikan disiplin diri akan membentuk menjadi pribadi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi saya Bu Nani gak akan terganggu. Saya bisa buktikan kalau saya datang ke sini saya bawa cucu saya, dia kan duduk manis, dia lihat aja kan sambil ngantuk. Belajar hari ini ya, berdoa untuk rohani keluarga kita. Ojo doa jalur duit tok, duit iso entek. Tapi harta rohani itu bicara tentang kekekalan. Karena begini, ketika kita investasikan hal-hal rohani sejak usia dini, dipastikan anak cucu mantu kita nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Amin. Karena menurut survei Bu Nani, orang kalau mengenal Yesus dari usia dini di bawah 5 tahun, dipastikan mereka nggak meninggalkan Tuhan. Karena apa? Mereka akan berakar kokoh di dalam Tuhan. Tapi kalau mengenal akan Tuhannya di atas 12 tahun sampai 17 tahun, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kurang berakar kuat. Apalagi yang usia 17 tahun ke atas, nggak pernah dididik firman, nggak pernah diajak berdoa. Jangan pernah salahkan mereka. 80% mereka meninggalkan Tuhan. Mana bapak-bapak di tempat ini? Mana bapak-bapak? Halo. Bapak-bapak angkat tangannya, dengar baik. Tugasmu bukan hanya menjadi kepala keluarga, tapi menjadi imam yang mendidik istri dan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Amin. Alkitab buktikan, bapaknya takut akan Tuhan, anaknya takut akan Tuhan. Kejadian 12 ayat 8.
Kemanapun Abraham pergi, Abraham membangun mezbah. Kejadian 25-26. Kemanapun Ishak pergi, Ishak membangun mezbah. Bapaknya berdoa, anaknya berdoa. Bapaknya menyembah, anaknya menyembah. Bapaknya ngerokok, anaknya Rokok. Anak sekarang gak usah diajari, karena teladan bicara lebih kuat daripada perkataan. Anda seorang bapak, tiap hari ngerokok, main HP, kalau TE, bangun tidur, pegang HP, mau tidur, lihat HP, betul enggak? Terus bilang ke anak saudara, Le, kowe kok cuma main HP, kok motormu rusak, terkontaminasi loh, bahaya lo, bayangkan. Dia mengajar tapi nggak dari pelaku. Anak zaman now paling bilang betul enggak? Kalau Anda tanpa perkataan, Anda memberikan teladan, anak Anda gini, betul enggak? Pak Abraham suami saya kan orang suka berdoa. Saya pulang dari siaran radio itu malam ya. Tiba-tiba saya lihat anak saya itu masih kecil di posisi itu. Ini bantal, dia duduk, bantal di pojok. Terus dia bilang, haleluya, 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 terima kasih, haleluya. Cuma ayo kata itu. Terus saya godain dia setelah doa. Dek, tadi Dek ngapain? What are you doing? Ayo worship mom gitu. That's my father katanya. Saya berdoa, saya menyembah seperti bapak saya. Hari ini para pria, jadi teladan untuk keluargamu. Bimbing mereka hidup takut akan Tuhan. Gak cukup dikei belanja tok. Tapi dia ganti dia belanja kebangetan. Amin ya Ibu. Haleluya. Bawa istrimu ke gereja. Saya minta maaf loh, minta maaf jangan tersinggung. Ya benar nih ya. Saya kalau khotbah di PD di gereja. Jomplang. Wedoke 80 lanange 20 iku saya mending. Kadang lanange 3 wedoke 90 gitu. Lo kan enggak imbang. Kemana para pria? Halo. Tapi kalau janda akan nyalain ya saudara ya, itu sudah waktunya Tuhan, kita nggak boleh. Tapi selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, bimbing anakmu, bimbing istrimu. Rata-rata sekarang ibu-ibu yang bimbing anaknya, betul atau benar? Bapak-bapaknya harus bertobat kalau masih hidup ya. Haleluya. Kenal Tuhan. Karena begini, kalau keluarga kita mengenal Tuhan, tumbuh dewasa dalam Tuhan, ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mereka akan menjadi pribadi yang kuat. Ada masalah, dia bisa berubah. Masalah sekarang datang, siapa takut? Tapi kalau nggak dididik kebenaran sejak usia dini, ada masalah, gak sanggup, bunda ini aku gak kuat. Halo, berapa kali saya melayani anak-anak muda itu putus asa, gara-gara apa? Ditinggal pacar. Kak Dewi, aku gak sanggup hidup tanpa dia, aku mau bunuh diri. Marah saya. Kamu pilih mau bunuh diri pakai apa? Bacon rasa stroberi, rasa orange atau rasa leci? Dia kaget. Kok Kak Dewi begitu? Dengar baik. Kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Harusnya kamu kuat dan berkuasa dalam Tuhan. Ojo cengeng, bilang anak diri, ojo cengeng. Harusnya ketika ada masalah itu, lagunya begini loh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin. Berjuang sampai menang. Berjuang sampai menang. Amin. Masalah itu biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Makanya kenallah akan Allah. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, masalah itu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Yang kedua, kesempatan apa yang ada dalam kita? Kesempatan untuk berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Galatia 6 ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, selama ada kesempatan, berbuatlah baik pertama kepada siapa? Semua orang. Pertama universal, kepada semua orang. Ya, saya melangi kasih ini, saya dengar bocorannya. Berbuat baik ternyata bukan hanya pada yang seiman, tapi juga pada yang tidak seiman. Betul tidak? Tapi terutama kepada yang seiman. Berbuat baik itu begini saudara. Secara manusia,
ketika kita dirugikan. Susah untuk membalas hal yang baik, betul? Kita sudah nolong orang, tapi kita ditusuk dari belakang. Pernah ngalami? Ditikung, pernah ngalami? Dengar baik. Hidup ini kesempatan. Tetaplah berbuat baik. Sekalipun respon yang kita terima tidak baik, tapi Allah yang baik itu senantiasa berikan kebaikan untuk kita. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 10 catat begini. Dari semula, dari awal, Tuhan desain kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan bentuk kita untuk menjadi pribadi yang baik. Loh gimana Bu Dewi, saya sudah baik, dia jahat, urusannya baik Tuhan. Pernah dengar gak saudara? Kalau dia baik sama aku akan baik sama dia. Kalau dia baik sama aku bisa lebih baik lagi sama dia. Kalau dia jahat sama aku bisa sadis. Pernah dengar? Bertobat ya. Halo? Kalau dia baik, aku baik. Kalau dia jahat, aku lebih jahat. Itu kan bahasanya preman. Halo? Anugerah Tuhan, saya melayani persekutuan doa para preman, gabungan dari orang Batak, Ambon, dan Kupang. Saya bilang suami saya, kok tahu bagaimana, Pak? Kok Natal saudara? Kalau saya salah ngomong gak bisa pulang gitu. Mereka ibadah bawa senjata tajam loh. Saya cuma bilang gini, I need your compassion. Saya bilang, kalau aku butuh belas kasihan, aku mesti ngomong-ngomong. Oh benar saudara. Hari-harinya saya datang, saya di depan, mereka sambut saya. Alkitab saya dibawakan. Mari Mama Pendeta silakan. Sampai tas saya banget kan Ustaz. Puji-pujiannya keren. Oh, mereka suaranya itu budaknya orang-orang yang punya talenta Indonesia itu. Suaranya merdu-merdu pol saudara. Giliran khotbah saya Cinani. Saya khotbah tentang unconditional love, kasih yang tak terbatas. Saya bilang begini, saudara-saudara, percaya Allah itu kasih. Oh, amin Bapak Pendeta, haleluya. Saudara, saya orang berdosa. Saya orang paling berdosa. Tapi anugerah Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Saya orang berdosa. Saudara semua juga orang berdosa. Tapi kasih ilahi yang tanpa syarat itu tetap mengasihi saudara dan saya. Amin, haleluya, tepuk tangan. Jawab Pak Buayu kalau saya khotbah. Hei ular beludak, bertobat, oh gak iso boleh aku, betul dah. Orang-orang seperti itu perlu disentuh dengan kasih. Di dunia ini gak bisa mengalahkan semua yang namanya kasih. Orang sejahat apapun, ketika disentuh dengan kasih Tuhan, dia bisa bertobat. Orang berdosa itu perlu dikasihi, bukan dihakimi. Halo? Orang berdosa perlu dikasihi, bukan dihakimi. Amin. Saya ini kan banyak khotbah di Porong. Kadang di Porong dulu, sekarang udah gak lagi lama. Saya di Jakarta juga isi di beberapa rutan. Mereka sudah bebas, mereka tanya, "Cek, kapan jalan-jalan, Cek?" Ayo jalan-jalan. Kemana? Aku pengen ke daerah Kemang dulu. Ya wes, janjian kita. Saya sendiri, wanita. Saya ajak anak saya sendiri. Itu preman yang sudah bertobat, sebelah di kanan 2, kiri 2, kanan 2, belakang 2. Saya jalannya santai lah, lihat di atas, lihat apa. Tiba-tiba teman saya gini, isi Dewi sebelum kaya pakai bodyguard. Bukan tuh anak-anak yang saya menangkan di penjara. Saya sentuh mereka dengan kasih. Sekelas penjahat tuh saudara, kok disentuh dengan kasih, dia bertobat. Tapi kalau dihakimi gak tambah tobat, tambah kumat, betul enggak? Halo. Sering kali begini loh. Sering kali begini. Kita ketika orang bermasalah, kita suka tertawa. Suka underestimate, memandang rendah mereka. Kasih surga adalah kasih yang bisa menghargai orang lain. Amin. Saya kalau khotbah di jam 3 sore itu bulan ini. Saya khotbah di antara para benjong. Saya sudah ajari mereka, salam. Mereka tetap aja begini.
Kalau saya tanya, apa kabarnya? Harusnya kan begini dong. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Mereka bilangnya benar. Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Tapi mengapa saya dekat sama mereka? Sering mereka diubahkan. Halo, bilang kanan kiri. Orang bermasalah itu didekati, diperhatikan, dan didoakan. Ojo dihakimi. Amin. Ayo sama-sama. Orang berdosa itu didekati, diperhatikan, didoakan, jangan dihakimi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Harus berbuat baik. Harus berbuat bersih. Amin. Saya suka tokoh satu ini, namanya ada Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah hamba Tuhan, seorang suster yang luar biasa, melayani di Kalkuta, India dan sekitarnya. Suatu saat, Suster Teresa ini melayani orang tua, umurnya sekitar 73 tahun. Ada yang umur 73 angkat tangan. Yang 73 udah ya, udah 73. Cicak poin, cicak oke. Bapak ini dilayani sama Bunda Teresa. Dia sakit keras. Satu saat dia pingsan, dibawa Bunda Teresa ke rumah sakit. Hari kedua ketika dia sadar, dia tanya sama susternya, "Suster, saya ini kan kemarin nggak ada di sini, kenapa saya ada di ruangan ini? Ada seorang yang membawa bapak. Siapa orangnya, suster? Nanti jam 10 dia berdoa. Nanti jam 10 dia berdoa." Akhirnya jam 10 pagi Bunda Teresa datang. Bapak ini bilang gini, "Bunda, mengapa Bunda menolong saya?" Bunda Teresa tersenyum. Bapak ini tanya loh, "Bunda tahu gak siapa saya?" "Saya gak tahu siapa Anda, tapi saya harus menolong siapapun yang perlu ditolong." Bapak ini bilang begini, "Tahu gak, saya ini benci sama Bunda. Karena Bunda, kalau Bunda dan sekitarnya Bunda ajar, Bunda doakan, akhirnya menjadi Kristen. Saya punya rencana bunuh Anda." Bunda Teresa dengan tenang tersenyum. "Kamu tahu alasannya kenapa? Tuhan Yesus mengasihi aku. Dan dia suruh aku untuk mengasihi. Harusnya kita menghadapi orang yang jahat sama kita, udah merugikan kita, memanfaatkan kita. Kita bisa bilang begini, Tuhan Yesus mengasihi aku, dan dia suruh aku tetap mengasihi kau. Amin. Jangan pelihara amarah, jangan pelihara dendam, jangan pelihara sakit hati. Karena hidup ini kesempatan. Mati gak harus tua, mati gak harus sakit dulu. Tiba-tiba Tuhan panggil, kita gak pernah tahu. Tapi selama masih ada kesempatan hari ini, Anda dan saya masih hidup, gunakan dengan baik untuk tetap berbuat baik. Amin. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Amin. Roma 12 ayat 21 katakan gini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lah rugi Bu Dewi, kok aku diincak-incaknya aku ngalah. Dengarkan baik-baik, mengalah untuk bisa meredam konflik itu mengalah. Amin. Ya sih. Amin. Ojo gegeran aja. Cuma gara-gara nasi kotak aja kadang geger. Oh. Halo. Gara-gara sembako ribut kok. Halo. Belajar jujur. Kalau sudah dapat, jangan nambah lagi. Tidak ada bocoran. Saya sama Bu Nani baru kenal hari ini, betul? Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Yang terakhir, yang ketiga, kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Bu Dewi, aku nggak pernah sekolah Alkitab. Bukan alasan tuh nggak melayani Tuhan. Tapi kalau Anda menjadi pengajar seperti saya, harus sekolah, cekot baik Kak Ngamplah, yang setuju katakan amin. Ketika Anda menjadi pendoa, itu juga melayani. Halo. Ketika Anda bantu bereskan ruangan ini juga melayani. Saya kasih tahu ya, doa itu tidak terlihat, tapi surga berhitung. Jujur saya ngomong,
pengajar ini berat. Saya dituntut 2 kali lipat. Kalau Anda doa 1 jam, saya 2 jam. Kalau Anda doa 2 jam, saya 4 jam. Amin yang berdoa 2 jam, haleluya. Haleluya. Kita ini jenani sekarang berhadapan dengan jemaat yang seperti ini loh. Sorry tuh saya, maunya gini, doanya sedikit, penyembahannya sedikit, firmannya sedikit, tapi mau berkatnya banyak. Yaudah iso. Tuhan itu bicara tentang keadilan, amin. Gak apa-apa jenani, pokoknya yang paling rame itu yang singkat-singkat. Apa jenani mau mendirikan gereja 30 menit? Pujian 5 menit, firman 10 menit, penyembahan 5 menit, persembahan langsung doa berkat. Percaya aku saulah jemaatnya 2.000. Karena orang sekarang itu nggak mau mendengar banyak, betul nggak? Kalau sudah buka handphone, Facebook, Twitter, itu 2 jam mata melotot. Giliran doa malam penyembahan, duduk di bawah AC, suasana 30 menit ngantuk. Bilang kanan kiri, jangan terus minta nyaman. Halo. Banyak alasan orang gak mau melayani. Kenapa gak mau melayani? Aku gak layak Dewi. Aku dulu bermuncul. Aku dulu pembunuh. Dengar baik-baik. Tuhan sudah selesai dengan masa lalu. Ketika kita bertobat, Tuhan perhitungkan. Amin. 1 Yohanes 1:9. Barang siapa mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil. Apapun masa lalumu ketika dirimu sudah berubah, layani Tuhan. Jangan dengarkan intimidasi iblis. Kowe kok kemelinting. Kok atasnya model ngono kok melayani. Pernah dengar gak sih melayani itu toh? Dihakimi, bukan didukung, betul enggak? Bilang kanan kiri. Orang-orang yang suka menghakimi mikir. Amin. Waktunya melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau disuruh melayani ciakai alasani, kita harus melayani. Kenapa? Yesus sudah melayani kita. Dia mati buat kita. Dia tebus dosa kita. Dan kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan beban, tapi kehormatan. Yang setuju katakan. Oleh hari ini jangan pernah menunda ya kalau melayani. Tahun 2012 saya menerbangkan, saya dari Kamboja ke Malaysia, Malaysia ke Bali. Kamboja, Malaysia saya ke Ho Chi Minh, dari Ho Chi Minh saya ke Bali. Itu tiba-tiba bandara di Bali itu sepi. Saya kan kaget. Penumpang yang dari luar negeri sebelah kanan, yang domestik sebelah kiri. Jadi tengah itu ngemplok. Terus saya nunggunya tahu nggak saudara? Hampir 2 jam kita cuma stuck gak bisa lampu-lampu. Saya tanya sama pecalang petugas, beli ini ada apa kok bandara sepi, kami harus pinggir ke kanan, pinggir ke kiri. Loh ibu tuh gak baca berita tak? Nggak baca TV saya rusak saya beli berapa tahun. Loh ibu nggak tahu. Ibu tahu Raja Salman hari ini ke Bali. Jadi kami harus sterilkan bandara supaya nggak terjadi sesuatu yang mencelakakan. Dan yang melayani Raja Salman semua diberangkatkan umroh. Dari yang menyambut, dari yang tukang cuci piring, dari yang nyiapin makanan di hotel, dari tukang sapu, yang bawakan payung. Itu semua umroh. Waktu itu sekitar 30 juta lah beliau keluar. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, mereka loh melayani Raja Salman yang manusia aja demi 30 juta. Mereka mau taat. Betul? Itu bandara lenggang, sepi banget. Dulu kedatangan Raja Salman itu kami itu sampai main handphone, bosen makan juga keluarkan. Sampai kapan? Setelah dia selesai disambut acara protokoler, sudah bandara lenggang. Dia raja dunia loh, orang sambut seperti itu. Harusnya kita yang lain raja di atas segala raja. Harusnya lebih lagi. Amin.
Coba kalau Bapak tadi disuruh sama Pak Bupati, Pak Bupati mau ketemu jam 8, oh jam 6 udah necis, sudah ganteng, betul dah? Karena menyambut pejabat. Harusnya kita menghormati Tuhan, itu lebih lagi. Nah ibadah jam telat kecuali macet. Yang setuju katakan haleluya. Orang suka telat-telat itu, maukah saya ini kan orang nggak tahu dia orang turun lagi. Tapi dia pada Surabaya nih, usahakan jangan telat. Itu juga pelayanan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini Bu Ayu, Bu Nani, tidak ada orang yang nganggur jemaat ini. Amin. Semua melayani. Paling tidak menjadi pendoa. Ya aku susah Bu Dewi jadi terima tamu, gimana gigiku sudah kamu tuh lagi. Jadi kan kalau kau sini susah. Anda bisa menjadi pendoa. Doakan pengurus diulangi kasih, supaya Tuhan kasih kemampuan. Tuhan kasih hikmat. Jadi pengurus itu gak enak-enak nih saudara. Banyak kritik, betul dah? Kadang-kadang gak perhatian ke situ cari pilih kasih, betul dah saudara? Doakan mereka, Bu Ayu, doakan juga, Koko itu doakan juga. Benar nih, supaya rohnya perkasa dalam Tuhan, berkatnya terus melimpah, pelayanan terus berdampak. Bilang kanan kiri, doakan saya kamu kecipratan berkatnya. Haleluya. Tapi berkat yang terutama adalah berkat rohani. Yang terakhir saya mau sampaikan. Oke, yang belakang bisa tenang. Ini tipe orang-orang yang melewatkan kesempatan. Ada satu anak muda mau menikah. Konseling di gereja teman saya. Dia minta satu syarat. Bukan semua orang datang boleh, tapi satu yang gak boleh datang. Siapanya? Papa saya. Loh kenapa? Saya benci sama papa saya. Ketika ibu saya mengandung saya lahir, papa saya kecandal kuntilanak, beli gombal dan beli. Bisa nangkep maksud saya? Jadi anak ini tumbuh dari rasa sakit hati. Dia berjuang, puji Tuhan berhasil. Doa seorang mama itu mengubahkan keadaan. Ayo ibu-ibu, yang di sini semua banyak berdoa untuk anak cucu mantu. Doa itu investasi kita. Oh, jangan nonton sinetron Ikatan Cinta terus. Amin. Sekarang itu nada-nada cinta di antara dua cinta dan cinta-cinta yang lain. Berdoa. Kembali sidangnya tanya sama saya, Cik Dewi, Ara ini menjadi berkat. Terus, tapi papa gak boleh kalau resepsi. Ya sudah diberkati, pulihkan hubungannya. Ya setuju katakan amin. Kalau hubungan sudah pulih, baru diberkati supaya jadi pengantin itu dapat berkat bapak dan mama. Amin. Anak itu berkeras. Saya nggak mau mengampuni bapak sendiri. Saya benci sama bapak. 6 bulan berjalan lah kan. Di tempat teman saya itu kan kalau mau menikah 6 bulan kata kisah. Waktu kisah yang keempat, saya pas ke sana. Dia bilang, Cing, ya ampun. Ya kamu bilang, ampuni papamu supaya kamu diberkati dari pernikahan. Anak muda bilang, no way. Kalau papa datang, saya lebih gak usah menikah. Dia bisa batalkan pernikahannya daripada dipaksa papanya datang. Konseling yang kelima, saya ngomong sama kepalanya, bukan gini aja. Bukan harus punya inisiatif. Maksudnya gimana Pak? Gini aja. Ibu gembala temani anak muda ini terbang ke Batam, temuin papanya. Pernikahan udah 1 bulan lagi tuh, undangan sudah disebar. Anak ini berkeras dan mau datang. Pernikahan kurang 2 minggu. Gembalanya ngomong gini, yo maaf ya, dengan segala persiapan yang ada, kalau kamu gak mau mengampuni papamu, aku gak berani tumpang tangan loh. Aku memberkati orang yang penuh kepahitan. Aku juga dosa di hadapan Tuhan. Dibujuk lah. Karena udah terlanjur terus perundangan, anak muda yang bilang, ya sudah Bu, temenin saya ya. Soalnya saya nggak sanggup ketemu bapak saya benci. Selalu ingat pengkhianatannya, selalu ingat kejahatannya. Anak-anak dengarkan baik-baik. Saya nggak kompromi dengan dosa. Tapi sebagai anak tetap taruh hormat pada orang tuamu. Apapun kesalahannya, biar urusannya sama Tuhan. Udah berikan kurang 2 minggu, kepalanya tawarin, yo, oke, tante antar ya. Baik. Mereka berdua terbang ke Batam. Sampai di Hamradin, mereka lagi nunggu Grab
untuk mengantar ke tempat yang papa ini. Grabnya belum datang. Tiba-tiba WA masuk. Papa sudah pulang ke surga. Anak ini kaget di badan. Terus kepala dia bilang, yo, seandainya dari kemarin-kemarin kamu nggak menolak untuk ketemu papa, kamu masih punya kesempatan. Tapi karena kamu pelihara amarah, pelihara kecewa, pelihara sakit hati, kamu lewatkan kesempatan itu. Papa sudah pulang ke sini. Anak itu cuma nangis. Akhirnya mereka Grab datang, mereka sampai di lokasi. Anak muda yang merawat. Dia katakan, Papa maafin aku minta ampun Bapak, tapi kan terlambat sudah jadi mayat. Hari ini kalau ada PR dalam hati saudara, dengan suami saudara, dengan anak saudara, selesaikan itu. Amin. Para istri-istri dengar baik, yang terluka dengan suami, ampuni. Ampuni. Amin. Lo pria itu gak banyak bicara, tapi sedikit bicara tapi nyelengkit. Betul ya Ibu? Ampuni. Bapak-bapak yang sudah pusing dengan cerewetnya istrimu, ampuni. Kalau dia cerewet berarti dia masih hidup. Wanita itu kan harus 15.000 kata. Kalau pria kan 7.500. Cuma separuhnya, betul tidak? Nasihat saya, hidup ini kesempatan. Kita nggak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Mati nggak harus tua, mati nggak harus sakit dulu, tapi selama ada kesempatan yang Tuhan berikan, bertobat supaya hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama dipulihkan. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan yang terbaik. Saya ulang